Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di sini ada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Lutfi. Assalamualaikum Kang. Gimana kabarnya? Kabar istimewa. Istimewa, selalu istimewa, pasti sehat dong ya. Dengan senyumnya yang sumringah. Dan pada kesempatan kali ini juga tidak hadir sendiri ya. Dari seragamnya sudah terlihat ya Kang ya. Oke, di sini kita hadir juga pemirsa ada Kompol Acep Anda, laku Kasat Binmas Polresta Cirebon. Gimana kabarnya Dan? Alhamdulillahirobbilalamin, sore ini sehat walafiat. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Dan Pak Ketua DPRD dan juga di sini Kompol Acep, kita akan berbincang terkait dengan persiapan pelaksanaan pilu serentak Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang akan gelar hari Minggu besok. Wah, hari Minggu, tinggal berapa hari lagi dari pantauan Ketua DPRD bagaimana untuk pelaksanaan pilu ini? Sudah siap Kabupaten Cirebon menggelar pilu? Saya kira tingkat kesiapannya sudah sangat memadai. Antisipasi terkait dengan Kamtibmas juga sudah sangat maksimal. Operasi gelar pasukan dari teman-teman APH juga menunjukkan kesiapan yang baik, dan DPMD sebagai penyelenggara juga sudah bekerja optimal untuk memastikan penyelenggaraan pilu serentak tanggal 22 Oktober 2023 berjalan sukses. Sukses, berarti ini sudah hampir 100% ya Pak Ketua ya, tinggal pelaksanaan saja. Betul. Oke, tapi dari pantauan sendiri nih melihat respon warga tentang pilu atau sendiri dong, antusias sangat tinggi sekali. Oke, ini juga kan dengan antusias tinggi ini kita juga harus mengantisipasi beberapa hal. Dari pengalaman sebelumnya apa sih yang harus diwaspadai warga juga saat pelaksanaan nanti biar sukses tanpa ekses? Yang pertama, kami selalu melakukan pendidikan politik. Pemilihan kepala desa atau pilu ini kan bagian dari kegiatan politik yang ada di ruang desa. Dan kita meyakini bersama bahwa fatsun demokrasi adalah pilihan negara ini untuk menyelenggarakan kekuasaan dari tingkat pusat sampai tingkat desa, termasuk di mekanisme pemilihan kepala desa. Yang kita harapkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan dinamika berdemokrasi itu, Mbak. Benar bahwa pilihan adalah cara demokrasi yang menurut kami paling konstitusional yang harus kita lakukan dalam menentukan siapa kepala desa untuk 6 tahun ke depan di tingkat desa kan. Yang kedua, berbeda pilihan ini bagian dari konsekuensi demokrasi itu sendiri, dan pemilih yang cerdas adalah pemilih yang bisa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilihannya dan siap menang, siap kalah. Dan saya berharap kelemahan kita semua adalah kadang-kadang kita menjadi pemilih yang baper gitu. Baper. Jadi berdemokrasi membawa perasaan ini agak susah gitu. Bahkan eksesnya luar biasa karena begini, di tingkat desa itu antara yang milih dan yang dipilih kenal. Dan bahkan karena ruang lingkupnya kecil gitu, akhirnya antar kandidat itu masih ada hubungan sanak famili dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang bikin repot. Calon A, saudara suaminya, calon B, saudara istrinya. Ketika bawa perasaan akhirnya politik masuk ke dalam kamar. Ini persoalan ini, politik masuk ke dalam kamar gitu kan. Dan ini jadi poin penting. Kita ingin masyarakat Kabupaten Cirebon harus sudah melek politik, cerdas politik. Benar bahwa ini kompetisi, tapi siapapun yang terpilih jadi pemenang itu harus kita dukung, dan selesai pemilihan kita harus bersatu kembali membangun desa. Jadi jangan baper lama-lama gitu ya? Iya. Setelah pemilihan kadang bertahun-tahun itu baper ya, Pak Ketua? Bapernya itu kadang-kadang sudah melewati batas tuh. Jadi milih pemimpin, milih kepala desa ini kayak milih pacar gitu. Sampai diimpi-impi gitu kan. Kalau kalah sampai sedihnya 1 bulan nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi
ini yang menurut kita perlu kita yakini bersama gitu. Mau tingkatnya desa, mau tingkatnya kabupaten, mau tingkatnya sampai nasional sekalipun. Kita kan sedang ramai pilpres ini. Saya kira politik jangan masuk ke ruang private, jangan masuk ke ruang kebersamaan yang bisa memecah belah. Tapi secara prinsip kita ikuti semua proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, bahwa mekanismenya pemilihan seperti A, B, C, dan D kita ikuti, dan kita salurkan aspirasi kita melalui pencoblosan di tanggal 22. Oke, biar tidak ada pecah belah ini dari sektor keamanan nih harus nih ya ada di depan nih. Gimana nih Dan untuk pengamanan laksanaan pilu nanti hari Minggu nih sudah siap dong pastinya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Jadi memang kalau bicara pengamanan pemilu ini adalah tugas kepolisian yang sangat-sangat kalau kami melihatnya lah ibadahnya sangat luar biasa besar untuk Kabupaten Cirebon. Maka Polresta Cirebon sangat-sangat konsen terhadap pengamanan pemilihan kubu ini. Kita telah melakukan hal-hal yang jauh sebelumnya kita sudah laksanakan. Kenapa bilang jauh sebelumnya? Jadi kita telah melakukan pola-pola preemptif, pola-pola pencegahan dalam rangka menciptakan Kamtibmas ini. Ada pola preemptif yang digulirkan oleh Polresta Cirebon ini, yaitu pola sambang dan kunjung pada saat itu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, semua para kapolsek yang ada di Polresta Cirebon, jajaran ini, berkunjung kepada calon-calon kubu. Nah, dengan harapannya adalah untuk lebih mendekatkan antara calon dengan para kapolsek, personil kepolisian, jajaran yang ada di polsek, supaya tercipta hubungan emosional yang lebih bagus sehingga dapat bisa mengantisipasi dampak atau kejadian yang akan terjadi. Berapa banyak personil yang dikerahkan nih Dan? Untuk jawabannya ditahan dulu ya, kita akan lanjut lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali hadir untuk Anda. Kita masih berbincang yang terkait dengan pengamanan untuk pelaksanaan pilu serentak 2023 tingkat Kabupaten Cirebon ini bersama dengan Kompol Acep Anda Kasat Binmas Polresta Cirebon. Berapa banyak personil dikerahkan nih untuk Polresta Cirebon nih Dan? Untuk di Polresta Cirebon ini sendiri sebetulnya personil yang dilibatkan itu mencapai ribuan. Ribuan? Iya, tapi kalau kita dari ribuan itu ada personil polisinya, kemudian ada TNI, tentunya ada Linmas juga kami sebutkan. Tapi khusus untuk kepolisiannya saja sekitar antara 700 lebih yang dilibatkan. Jadi kalau kita bicara total maka sangat ada sekitar 1.200 personil aja. Belum nanti dari instansi sampingnya juga ada sekitar seluruhnya total sekitar 3.000. Itu siap tuh ya untuk mengamankan wilayah Kabupaten Cirebon di 100 desa ya saat pelaksanaan pilu nanti. Itu cukup Dan? Apakah dibagi-bagi, mohon maaf ini titik-titik tertentu yang diprediksi akan timbul gejolak-gejolak nih Dan? Iya. Jadi memang kalau untuk yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mungkin memiliki kerawanan, yang lebih, maka kita prioritaskan untuk lebih memberikan personil yang agak tebal lah bahasanya, tebal gitu. Ada titik-titik yang memang saat ini sudah diprediksi sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi prioritas penempatan personil yang lebih tebal, lebih banyak. Personil tebal itu di wilayah mana? Di wilayah Kabupaten Cirebon nih Dan? Ya, seluruhnya di barat ada, di timur ada ya. Cuman kan kita tidak bisa pastikan namanya dinamika. Bisa saja yang kemarin diprediksi itu ada gejolak, tiba-tiba kemudian sudah bisa diatasi dan lebih kondusif. Di mana tempat lain ada yang sebaliknya. Jadi pokoknya kesiapan kepolisian ini ketika memang ada yang situasinya lebih membutuhkan kehadiran polisi banyak, maka di situ kita bisa gerakan personil-personil yang sudah siap dan diploting untuk mempertebal. Dari pihak kepolisian standby sudah jauh-jauh hari ini mengamankan dari semua perlengkapannya, itu bagaimana Dan? Ya,
Jadi dari personil, dari perlengkapan kita semua sudah siapkan semua, kita sudah lakukan pengecekan, kita sudah melakukan hal-hal yang semua kita pertimbangkan akan berdampak dan berakses terhadap Kamtibmas gitu. Jadi insya Allah karena kita juga persiapan yang matang, dan di samping itu juga kita ada satu sisi lagi. Apa itu, Dan? Sisi religi. Religi. Iya, ini sisi religi yang diterapkan oleh Polresta Cirebon. Waktu beberapa hari lalu kami melakukan doa bersama di Masjid Polresta Cirebon, dipimpin Bapak Kapolresta Cirebon, Bapak Kombes Pol Arief Budiman, beserta para ulama dan kiai, beserta dan anggota semua. Hari Rabu kami berdoa bersama untuk ya mendoakan supaya pelaksanaan pemilihan KUU ini dapat betul-betul aman, lancar. Kemudian semua yang melaksanakan, semua calonnya, semua anggota yang jaganya juga diberikan keselamatan. Amin. Pokoknya ini dari warga atau pendukungnya juga ini harus ada kesadaran juga ya, Dan ya. Kesadaran untuk bisa menertibkan atau menjaga kondusivitas ya, Dan. Iya, betul ya. Kami juga berharap kepada seluruh warga masyarakat Cirebon yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, tentunya kami dari Polresta Cirebon sebagai Kasat Bimas ya, sebagai penghimbau, Mbak, ya laksanakan pemilihan itu dengan baik, jauhkan dari perselisihan, pertengkaran. Perbedaan ini adalah memang bagaimana tadi telah disebutkan oleh Ketua Dewan, ya inilah demokrasi. Tapi jangan sampai dibawa lebih jauh. Ya, jangan sampai baper gitu ya. Jangan sampai baper kalau bahasa bilang gitu, Mbak. Oke, apakah untuk pengamanan ini sama dilakukan waktu pemilu sebelumnya nih, Dan? Apa beda? Kita tahu sendiri kalau pilwu di wilayah lain pun sama ya, karena ditunggu-tunggu banget nih. Walaupun lingkupnya kecil, tapi antusias masyarakat itu sangat tinggi. Pengamanannya berbeda atau bagaimana? Untuk pemilu sebelumnya yang dimaksud ya. Berarti kalau pemilu sebelumnya itu kan kita mundur 5 tahun ke belakang ya, sekitar 2018. Ya. Kalau pola pengamanan itu tidak akan jauh berbeda. Pola penempatan personil pun tidak akan jauh berbeda. Hanya mungkin karena dinamika Kamtibmas ini antara 2018 dengan sekarang 2023 ada perbedaan, maka disitulah kita mengikuti dinamika tersebut. Sifatnya kalau kepolisian itu mengikuti perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan, terutama terhadap dampak Kamtibmas. Di situ, maka disitulah suka dilakukan analisa evaluasi, kemudian melakukan strategi-strategi seperti tadi yang disampaikan bahwa strategi preemptif mengedepankan kunjungan untuk dapat lebih dekat dan menciptakan hubungan emosional yang telah dilakukan oleh Polresta Cirebon. Alhamdulillah nih. Dari mulai kita pendaftaran kan, dari mulai pendaftaran, kemudian pengundian gitu, alhamdulillah bisa terlaksana dengan aman. Nah, mudah-mudahan nanti sampai dengan besok tanggal 22 ketika pencoblosan juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan aman dan kondusif. Oke, berarti standby-nya itu sampai selesai, sampai pengumuman hasil akhirnya gitu ya, Dan ya? Iya, betul. Ya, anggota kami itu sampai nanti. Jadi mulai hari tadi, tadi yang telah dilaksanakan pergeseran pasukan, bahasanya apel pergeseran pasukan di Polres yang dipimpin oleh Bapak Bupati, kemudian dihadiri juga didampingi oleh Forkompimda. Kami telah melakukan pergeseran pasukan. Jadi sore ini Polresta Cirebon dan jajarannya yang terlibat pengamanan pemilu sudah berada di lokasi-lokasi yang hari Minggu nanti akan melaksanakan pemilihan. Gitu. Oke, sudah standby nih pihak kepolisian ya pemirsa untuk berjaga ya di masing-masing desa ya, di TPS juga ya, Dan nanti ya, Dan ya. Pokoknya Minggu pilwil serentak di wilayah Kabupaten Cirebon harus berjalan lancar. Amin. Kerjasama dengan warga Kabupaten Cirebon juga sangat diperlukan ya, Dan ya. Oh, itu penting, penting sekali karena ini hajat bersama. Hajat bersama. Iya, jadi kita jaga bersama, kita ciptakan Kamtibmas secara bersama-sama. Dari polisi dan masyarakat dan seluruh elemen yang ada, sama-sama kita menciptakan pemilihan kepala desa, pemilihan pemimpin di tingkat desa yang aman bersama-sama gitu.
Oke. Dan ada kendala apa sebagai antisipasi kendala-kendala semacam kayak warga yang nanti terlalu antusias sampai membuat ricuh gitu? Polanya seperti apa, Dan? Ini bicaranya nanti nih. Nanti. Tapi kan punya antisipasi begitu ya, Dan ya? Ya, kita sih berdoa jangan sampai ada Jangan sampai. hal-hal yang Jangan ini sampai ya, pemirsa ya. Kita sih berdoa jangan sampai ada hal yang dapat mengganggu terlaksana pemilihan kepala desa ini harapannya, dan insya Allah kita akan semaksimal mungkin untuk hal yang tidak baik itu tidak terjadi lah. Dengan berbagai cara dan teknik taktik yang ada, akan sekuat tenaga Kepolisian Polresta Cirebon melindungi, mengayomi, melayani masyarakat yang akan melaksanakan pesta demokrasi di desa. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon ini dalam penyelenggaraan Pilu hari Minggu besok itu kan ada 2 Polres ya, kota dan kabupaten juga masuk nih, Dan ya. Ini koordinasi dengan wilayah kota bagaimana, Dan? Sudah dikoordinasikan. Sudah dikoordinasikan. Tadi juga ketika apel dari Polres Cirebon Kota, Kabag Polres Cirebon Kota juga hadir. Ikut di sana, kemudian yang bersangkutan juga menyatakan insya Allah siap mengamankan pemilihan kepala desa dalam wilayah hukumnya di Polres Cirebon Kota. Oke, baiklah, kita akan berbincang lagi pemirsa terkait dengan pelaksanaan Pilu serentak wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2023, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Serentak wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2023 akan segera dilaksanakan hari Minggu. Ini sudah bersiap-siap? Anda sudah punya pilihan nanti, dan sekarang ini dalam masa tenang ya, Pak Ketua? Ya. Oke. Masa tenang. Masa tenang. Sudah tenangkah dari pantauan dari Ketua DPRD bagaimana nih? Kalau para peserta posisinya mungkin sedang sangat berdebar-debar. Berdebar-debar. Iya. Kalau tim sukses kayaknya agak sedikit berdebar saja. Oke, jadi nggak tenang dong ya, walaupun masa tenang nih ya. Masyarakat menyambutnya dengan riang gembira karena ini pesta demokrasi desa dan ini lebarannya mereka sebenarnya. Apakah para petahana yang maju kembali bisa mempertahankan posisinya karena kinerja yang bagus dan diapresiasi oleh masyarakat desa, ataukah masyarakat desa ingin perubahan karena dianggap belum bisa mengayomi kepentingan-kepentingan desa. Jadi sifatnya sangat dinamis tergantung desanya. Saya kira itu bagian dari pola-pola pengelolaan kekuasaan di desa. Anggaran sudah digelontorkan besar nih ya. Jadi ini jangan sampai nih warga juga mengganggu nih ya dengan nanti yang tidak puas begitu nih, Pak Ketua. Saya kira puas atau tidak puas tergantung sudut pandangnya. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk siap menang siap kalah karena semua kontestan ini sebelum ikut menjadi calon peserta sudah menandatangani fakta integritas untuk siap menang siap kalah dan siap bertanggung jawab atas semua yang terjadi kaitan dengan tim suksesnya, kemudian para pendukungnya. Gitu. Kami juga berharap pelaksanaannya bisa fair play, artinya bolehlah kita saling mengerahkan kekuatan, pressure, kemudian satu hal nih yang sebenarnya agak sering menjadi persoalan, keberpihakan perangkat. Ini masalah klasik. Dalam peraturannya di peraturan Bupati Perkada, perangkat ini tidak boleh berpihak. Gitu. Harus netral nih ya. Tapi faktanya di lapangan kan agak susah. Bisa jadi sebenarnya dia netral, cuman karena dianggap dekat dengan misalnya petahana yang maju kembali, dianggap sebagai orangnya petahana. Padahal dia sudah berusaha nih untuk netral gitu. Ini kadang-kadang menjadi kebijakan yang sifatnya subjektif gitu. Ketika lawannya petahana jadi, kemudian semua perangkat dicopot, diganti perangkat yang baru. Padahal aturannya
perangkat tidak bisa diberhentikan kecuali dia meninggal dunia, sakit tetap, atau mengundurkan diri. Nah, yang seperti ini yang coba kita antisipasi untuk tidak menjadi persoalan. Oke. Tapi semoga aman ya. Harusnya begitu, dong. Harusnya begitu. Kita Kabupaten Cirebon ini kabupaten yang maju dengan peradaban yang baik. Jangan hanya karena pilihan kubu kemudian viral sampai nasional konfliknya dan sebagainya. Tapi Pak Ketua, hari ini ada informasi lagi. Ini ada beberapa warga yang tidak masuk dalam DPT. Ini kan tinggal beberapa hari lagi, 2 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Ini bagaimana nih? Ini persoalan yang sempat dibicarakan di beberapa hari kebelakang. Salah satunya terkait di wilayah Mundu ya. Ada 254 pemilih ya tidak masuk DPT. Dan ada juga katanya kertas suaranya hilang. Kertas suara hilang. Oke. Nah ini per hari ini tadi dirapatkan, saya kebetulan nggak ikut dan belum memantau, tapi secara prinsip harus segera diselesaikan dan kita berharap besok sudah tidak ada hal-hal yang menyebabkan tercederanya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Satu utamanya tidak kertas suara yang harus mencukupi sesuai dengan kebutuhan plus 5% atau plus 10% kalau nggak salah. Ditambah semua masyarakat desa harus masuk di dalam DPT. Iya. Ini kan sebagai mohon maaf ini kalau bahasa saya salah, percontohan ya untuk nanti pemilu berikutnya nih. Iya. Betul ya kan ya? Kita kan setiap periode pelaksanaan kita evaluasi total untuk perbaikan yang berkelanjutan. Harapannya kita punya konsep yang matang, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi antisipasi pengelolaan Kamtibmasnya. Karena dua hal ini yang sebenarnya sering jadi persoalan. Kalau tidak ada perubahan, tidak masuk DPT, katanya akan melakukan aksi nanti saat hari H begitu. Begitu. Pak Acep, Pak Komandan gimana nih Pak? Siap juga nih untuk mengamankan? Insya Allah pokoknya. Insya Allah. Jadi itu tadi kan pernah disampaikan bahwa dinamika sosial Kamtibmas itu pasti akan terus berubah. Maka kepolisian pun akan melakukan taktik, teknik, strategi, pola pengamanan yang pastinya akan mengikuti dinamika tersebut. Apapun yang terjadi dalam kegiatan pesta demokrasi ini, kami Polresta Cirebon insya Allah akan terus mengamankan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapannya. Oke, sampai akhir nanti ya Dan ya, insya Allah. Berarti dengan adanya warga yang tidak masuk DPT ini masih kendala juga nih Pak Ketua? Kendala, dan saya kira DPMD tadi pagi sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar teman-teman yang punya hak, ini kan hak, kalau hak harus ditunaikan oleh pemerintah agar haknya bisa dipenuhi. Kalau soal penanganan dampaknya, minggu yang lalu teman-teman dari Polresta melakukan simulasi penanganan persoalan yang terkait dengan Pilgub dan Pemilu 2024. Jadi dalam simulasi tersebut saya melihatnya sih tingkat kesiapan teman-teman sudah memadai, dan ada satu hal yang menurut saya penting, teman-teman dari kepolisian sudah melakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan sosial. Jadi desa-desa yang potensi kerawanan sosialnya tinggi dilakukan penebalan, penjagaan di setiap TPS. Dan teman-teman polisi RW ini sudah mulai melakukan pendekatan persuasif dengan para pihak. Jadi bisanya masalah ini naik ke atas ini juga bagian dari antisipasi sebenarnya. Kami sih dari pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon berusaha untuk memastikan tadi pesta demokrasi terselenggara dengan baik dan masyarakat yang punya hak untuk memilih bisa mendapatkan haknya secara baik juga. Oke, dari pantauan Pak Ketua, daerah yang rawan nih, yang harus di pengamanannya tebal di mana? Wilayah mana nih? Kalau di Kabupaten Cirebon ada di wilayah utara ya.
Dan kemarin sempat viral juga. Padahal calonnya keduanya perempuan. Tapi pendukungnya laki-laki semua. Ada magnet tersendiri mungkin gitu Pak Ketua ya. Tapi akhirnya sudah berdamai dan saya yakin dengan pendekatan yang baik masalah itu sudah bisa diantisipasi dan selesai. Yang lain mungkin di daerah Palimanan ya, Gempol ya. Di Gempol agak sedikit hangat. Yang lainnya mungkin di sekitar Kecamatan Mundu ya, karena masalah ini nih ya, DPT ini. Masyarakat tidak masuk di DPT. Oke, semoga tetap hangat. Jangan sampai memanas gitu ya. Jadi malah adem lah pokoknya sampai nanti pelaksanaan dan sampai akhirnya selesai gitu menghasilkan kepala daerah yang benar-benar diinginkan oleh warga. Kepala desa. Oh mohon maaf, belum ya Pak Ketua ya. Oh iya saya lupa nih. Jadi pengen cepat-cepat kepala daerah aja ya. Belum waktunya pemirsa ya. Oke, masih ada satu kesempatan lagi berbincang di legislatif, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita harapkan nanti saat pelaksanaan pilot serentak wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2023 berjalan lancar. Hari Minggu ya, ingat pergunakan hak suara Anda sebaik-baiknya. Oke, Pak Ketua ada himbauan kepada warga Kabupaten Cirebon yang desanya nanti melaksanakan pilu 100 desa ya Pak Ketua? 100 desa. 100 desa, bagaimana? Yang pertama, kami menghimbau kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Konteksnya Kabupaten Karena ini serentak kan ya, pilu itu ya? Serentak di Kabupaten Cirebon. Ya. Kalau di Indramayu dimundurkan pelaksanaannya. Yang pertama yang menjadi catatan kami penting adalah kita harus bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Cirebon. Kenapa kondusivitas Kabupaten Cirebon harus dijaga? Ini bagian dari marwah kita di dalam menjaga kebersamaan di Kabupaten Cirebon. Kondusivitas ini menjadi tolak ukur untuk semua sektor, pembangunan, sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, kita berharap bahwa teman-teman yang menjadi kontestan di 100 desa ini bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya melalui penyelenggaraan yang baik. Kita berharap teman-teman harus bisa menerima apapun hasil yang nanti akan dicapai di hari H. Kalah itu biasa, karena setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Kita hanya mengikhtiarkan asbabnya saja. Jadi teman-teman calon kepala desa harus siap menang, harus siap kalah. Kalah bukan berarti akhir dari karir politik teman-teman. Mungkin ini bagian dari pembelajaran agar tingkat kesiapan pada kemudian harinya bisa lebih baik. Teman-teman yang mendapatkan hasil baik dan ditetapkan menjadi pemenang harus amanah, karena kepala desa adalah pejabat. Pejabat itu pertanggungjawabannya berat, akan dituntut di akhirat. Maka kalian semua harus amanat gitu. Siap. Siap ya. Siap harus ya. Oke. Dari Komandan bagaimana? Apa yang ingin disampaikan ke warga nih himbauannya? Jadi himbauan dari kami Kepolisian Polresta Cirebon untuk seluruh warga masyarakat Cirebon yang melaksanakan pemilihan kepala desa KUU. Mari kita jaga Kamtibmas bersama-sama. Jangan sampai karena pemilihan ini kita menjadi terpecah belah. Jangan sampai karena pemilihan ini kita menjadi banyak musuh. Gitu. Jangan sampai karena pemilihan ini keluarga kita ini jadi jauh. Oh, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Itu udah. Ini kita jaga bersama. Babin Kamtibmas ada di seluruh desa. Silahkan bersinergi, berkomunikasi dengan Babin Kamtibmas kami yang ada di desa-desa untuk lebih mudahnya demikian. Oke, jangan sampai menambah musuh. Betul ya Pak Ketua ya? Ya, ada tambahan satu Apa lagi. Itu? Luruskan niat. Luruskan niat. Menjadi kepala desa bukan berarti mencari jabatan untuk kepentingan pribadi. Bukan juga untuk mencari prestis. Karena kepala desa dianggap sebagai posisi yang wah gitu kan. Jadi kepala desa itu berarti menjadi pelayan. Kita semua harus luruskan niat.
karena dengan jabatan kepala desa itu sebenarnya tuntutannya besar. Ada beban yang harus dilaksanakan oleh teman-teman kepala desa. Karena beberapa tugas yang berat itu diantaranya satu. Dalam SDGs desa itu kita berharap desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa dengan kualitas pendidikan yang baik, desa tanpa pengangguran. Dan ada 10 yang lain, total kan ada 16 di SDGs desa ini. Untuk menyelesaikan pengangguran di desa, kemiskinan di desa, pendidikan yang baik di desa, ini kan bukan perkara mudah dan berat. Apalagi kalau kita bicara soal sektor kesehatan, kalau ada masyarakat yang sakit, kepala desa harus mikirin. Iya, betul. BPJS-nya nggak aktif, kepala desa harus mikirin. Untuk menjadi pelayan saja, masa kita harus gontok-gontokan? Ya? Maka dari itu, kita minta teman-teman desa ini luruskan niat lagi. Kita bertarung untuk menjadi kepala desa ini bukan untuk mencari jabatan, tapi untuk menjalankan amanah, menjadi pelayan umat. Kira-kira Oke, luar biasa apa yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Pokoknya pasti dari semua sektor nih ya, pokoknya semua berkoordinasi ya. Dari Pak Ketua, dari pihak kepolisian juga semuanya nih siap mensukseskan Pilu Serentak 2023 untuk tingkat Kabupaten Cirebon ya. Siap. Oke, kita tunggu nanti hasil akhirnya ya. Semoga sesuai dengan harapan ya Dan ya, Amin, Pak Ketua. amin. Harus. Oke, harus pokoknya. Yuk, baik terima kasih banyak atas apa yang disampaikan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan juga Kasat Binmas Polresta Cirebon, Kompol Acep Anda. Terima kasih atas hadirannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, apalagi untuk warga Kabupaten Cirebon yang nanti melaksanakan pilu di 100 desa ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.